Jadi yang ini perhatikan pertama ya. Buat package baru. Kalau ini cukup jelas buat package baru. Cukup jelas. Ya. Package ini fungsinya untuk kita mengelompokkan file-file kita. Ya. Kemudian yang nomor 2 ini diminta membuat kelas untuk registrasi kendaraan. Nah, ini yang tidak jelas di bagian apa. Mencari atribut. Iya, Bu, awalnya bingung atributnya kayak gimana. Oke, kalau atributnya kayak gimana, berarti memang ini abstraksi ya. Memang abstraksi itu banyak yang di kelas awal-awal mungkin agak bingung ya. Hanya catatannya begini, kalau kita ada kasus soal permasalahan seperti ini, untuk mengerjakannya memang harus full imagination ya, full imajinasi gitu ya. Kalau kita mau bikin registrasi kendaraan, berarti yang mau kita kan registrasi, tahu maksudnya registrasi kan ya? Registrasi itu apa? Istilahnya membuat pembayaran, melakukan pendaftaran, Bu. Ya, kalau dari sisi kita sebagai user kan mencatat ya, mencatat kendaraannya, kemudian nanti biayanya berapa, gitu kan? Ya enggak? Nah, maka tadi kayak yang kemarin itu, kita bisa mulai dari belakang dulu. Jadi, sebenarnya yang mau nantinya kita inginkan itu apa sih hasilnya atau outputnya apa yang ingin dilakukan. Kalau registrasi kendaraan berarti kan pengennya nanti datanya apa aja yang akan ditampilkan. Kalau seperti itu mungkin gini aja, gitu caranya. Coba saya dibantu. Kalau ada yang mau catat kendaraan, kemudian dia biayanya berapa, kira-kira nanti yang dihadapkan ke usernya itu tampilannya apa? Keluarannya dulu, bukan inputnya. Keluarannya apa? Belum pernah bayar pajak sih ya, jadinya nggak tahu ya. Belum pernah. Apa? Belum pernah. Kan kalau misalnya kita bayangkanlah kita datang mau registrasi kendaraan gitu kan biasanya yang dipanggil itu apa? Plat misalnya ya. Apa? Plat itu namanya apa? Ya registrasi kendaraannya ya. Misalnya katakanlah di sini plat nomornya, gitu kan? Ini terlihat nggak saya ngetik? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Ya, plat nomornya gitu kan. Terus kan itu uniknya setiap kendaraan itu misalnya plat nomornya. Kemudian setelah itu mungkin bisa jenis kendaraannya. Ya kan? Misalnya ya. Terus nilai kendaraan. Karena yang mau dihitung kan berdasarkan nilai kendaraan kan? Ya. Jadi kemungkinan kan nanti tampilan akhirnya adalah kendaraan dengan plat sekian, dengan plat AB bla 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 bla, jenisnya mungkin SUV, nilai kendaraannya 200 juta misalnya gitu kan. Nah, kemudian bawahnya biaya tahunannya sekian. Gitu kan? Kemungkinannya keluarannya. Maka Bu, ya. Izin bertanya. Ini biaya tahunan itu seperti pajak ya, Bu ya? Ya, misalnya seperti pajak. Oh, baik, Bu. Nah, itu kan kira-kira keluarannya akan seperti itu. Ya kan? Nah, keluarannya biaya tahunan. Oke. Nah, sudah atau masih ada lagi kira-kira yang akan kita tampilkan ke user? Enggak? Nah, kalau sudah kan, oh berarti kita punya data ini nih.
Nah, kemudian kita lihat lagi plat nomor. Plat nomor itu berarti kan masukan dari user nih. Ya kan? Plat nomor itu masukan dari user. Berarti dia jadi atribut. Karena dia kan miliknya si kendaraan. Jenis kendaraan juga nanti masukan. Ya. Kemudian nilai kendaraan juga berupa masukan kan? Bukan hasil proses. Nah, sementara biaya tahunan, biaya tahunan ini hasil proses. Berarti nanti kalau hasil proses kan dia dihitung dalam metode kan? Kita pasti punya metode untuk menghitung biaya tahunan. Gitu. Maka nanti kita abstraksikan di kelasnya, berarti kan yang 3 ini dia adalah atribut kan? Oke. Kemudian yang biaya tahunan tadi kan metode, karena dia hasil proses kan, hasil proses dari nilai kendaraan. Berarti dia jangan dijadikan atribut, tapi buat aja jadi metode. Maka ini nanti jadi metode. Nah, dari kelas kendaraan. Itu. Nah, nanti terus kalau mau dipindahkan kelas dilengkapin kan ya, ada plusnya, tipe kembaliannya, dan seterusnya. Bingung nggak? Nah, sama seperti yang kemarin di modul apa? Modul 4 ya, modul 4 itu kan saya langkahnya juga saya minta kalian mengecek objeknya dulu. Nah, maksudnya mengecek objek itu ini tadi sebenarnya, nanti keluarannya mau apa sih? Berarti kan untuk satu objek itu, berarti satu objek itu plat nomornya AB111, jenisnya SUV, nilainya 200 juta. Itu satu objek, biaya tahunannya sekian. Nanti objek yang kedua bisa plat nomornya AB2222, jenis kendaraannya sedan, nilai kendaraannya 300 juta misalnya. Itu kan berarti objeknya kan? Nah, kemudian tadi ini jadi atribut, sementara yang ini jadi proses. Berarti kalau proses itu nanti dia jadi metode. Baru setelah itu, karena ada metode, berarti kita lihat caranya, isinya metode apa. Isinya metode ternyata dia butuh nilai kendaraan. Butuh masukan dari luar enggak? Enggak ya, berarti dia metodenya tanpa parameter. Karena dia hanya memakai nilai dari atribut nilai kendaraan. Jelas nggak? Bisa dipahami untuk yang ini? Bisa, Bu. Yang lain? Bisa, Bu. Ya, William gimana? Ada William nggak? William, Martinus? Oke. Kemudian yang nomor 4. Nah, kalau yang nomor 4 dan seterusnya ini sebenarnya mau memberikan contoh, kelas itu kayak gitu. Kalau ini lanjut, perlu saya jelaskan tidak? Yang lingkaran, bujur sangkar, persegi. Ada yang masih bingung nggak ini, sintaks seperti ini? Sorry. Nih, kalau ini masih bingung nggak? Bujur sangkar, bujur 1 sama dengan new bujur sangkar. Ini binatang apa sih gitu ya? Itu masih bingung nggak? Sampai sudah pertemuan 4. Masih bingung. Masih bingung. Ini barusan masih bingung atau? Masih bingung? Siapa sih barusan? Martinus, Bu. Martinus Sanggar. Martinus. Gimana Martinus? Kamu masih bingungnya gimana?
eh, itu bujur satu sama bujur duanya tuh apa ya, Bu? Hmm. Jadi kalau kita karena memakai kelas dan objek, itu asumsinya ketika kita mengerjakan suatu masalah, itu kan sebenarnya misalnya kayak apa paling gampang menghitung luas bujur sangkar. Ketika kita satu kali menghitung luas bujur sangkar, itu kan berarti nilainya suatu nilai gitu ya. Kalau menghitung, coba hitung luas bujur sangkar ketika diketahui sisinya sama dengan 4. Nah, itu kan terus kita hitung luasnya berarti 4 kali 4 16. Udah Bu, 4 kali 4 16. Oke, itu soal pertama gitu kan. Terus soal kedua, coba berikutnya Revaldi hitung kalau luas bujur sangkar sisinya sekarang itu sama dengan 8. Berapa luasnya? Oh, luasnya 64. Jawab gitu misalnya. Nah, satu ini kan satu permasalahan bujur sangkar. Ini satu permasalahan bujur sangkar. Kalau kita gambarkan pun kan berarti bujur sangkarnya beda kan? Ini sisinya 4, ya kan? Ini sisinya 4, sementara yang ini sisinya 8 nih, lebih gede gitu kan? Sorry, ini bukan bujur sangkar ya. Seperti itu. Nah, itu kan bendanya beda. Nah, karena bendanya beda, maka di sini dia objeknya beda. Ini objek bujur 1, ini objek bujur 2. Tapi dua-duanya sama-sama bujur sangkar. Maka di situ, karena sama-sama bujur sangkar, kelasnya bujur sangkar. Tetapi objeknya beda. Maka ini bujur 1, yang kedua bujur 2. Kenapa dibuat bujur 1, bujur 2? Karena itu dua bujur sangkar yang berbeda. Dia punya nilai atribut yang berbeda. Yang bujur 1 itu ternyata nanti sisinya 4, sementara yang bujur 2 nanti sisinya 8. Seperti itu. Maka jadi 2. Itu. Nah, ini objeknya si bujur 1 nih, sama kayak ketika manusia dilahirkan, sama-sama manusia, kelas manusia, tapi ada yang namanya Persia, ada yang namanya Roneli, ada yang namanya Putri, gitu kan. Nah, ini tadi sama-sama bujur sangkar, tapi namanya beda. Karena memang merujuk ke objek yang berbeda, benda yang berbeda. Sehingga ketika di sini waktu dipanggil pun juga, oh yang diisi sisinya di sini sekarang si bujur 1, bujur 1 sini, kamu tak kasih tahu sisimu itu 4 gitu kan. Misalnya tadi masukannya sini 4 ya. Terus berikutnya, oh bujur 2 sekarang, gantian, geser bujur 1, sekarang bujur 2. Kamu itu sekarang isinya, karena tadi si user ngisikannya sisinya 8, maka sekarang bujur 2 kamu itu sisinya 8. Kan? Terus setelah itu udah tahu kan bujur 1 kamu sisinya 4 ya, bujur 2 sisinya 8. Nah, ketika kemudian berikutnya, ini bisa dalam satu program, tapi bisa juga sebenarnya di luar program yang ini ya misalnya, maka kemudian dipanggil, bujur 1, tolong dong tampilin luasmu berapa. Maka manggilnya ya harus pakai bujur 1. Kalau kita manggilnya cuma luas gitu, maka bujur 1, bujur 2 ya cuma toleh-toleh aja. Yang suruh nampilin luas siapa sih gitu kan? Misalnya ada mamimu di rumah cuma manggil, nyuci gitu. Paling ya kamu cuma duduk aja, ngapain, siapa yang suruh nyuci gitu kan. Ini juga sama. Kalau kita hanya manggil luas, dia juga nggak tahu luasnya siapa. Maka pemanggilannya juga ini sama. Bujur 1 titik luas. Karena, bujur 1 luasmu berapa gitu kan. Nah, itu jelas. Bujur 1. Kalau nggak jawab-jawab ya bujur 1 punya telinga enggak gitu ya. Kayak aku sama anakku gitu, punya telinga enggak gitu ya. Bujur 1 luasnya berapa? Ini juga sama, bujur 2 luasnya berapa? Gitu. Maka karena kita sudah bermain kelas dan objek seperti itu.
kita harus deklarasikan dulu suatu objek ini punyanya kelasnya siapa. Kalau kita sudah tahu objek ini miliknya kelas bujur sangkar, berarti nanti kita tinggal cek di bujur sangkar ada atribut apa, ada metode apa. Itu yang bisa kita panggil. Tuh. Bagaimana, Martinus? Masih agak bingung tapi udah mulai paham, Bu. Ya. Nah, di modul ini memang berkali-kali programnya hampir sama, tapi diulang-ulang terus ya. Maka kamu perlu dilihat lagi gitu ya. Sambil Mobile Legend itu sambil dilihat gitu ya. Jadi kamu hafal Mobile Legend, hafal juga bentuk-bentuk seperti ini gitu ya. Ya, mainnya apa sekarang? Mobile Legend atau Roblox Nggak atau main apa? game, Bu. Ya, atau lihat YouTube, lihat drakor atau lihat drama anime atau manga gitu misalnya. Ini sambil dilihat karena emang yang modul ini banyak contoh programnya ini untuk membiasakan kamu lihat bentuk. Oh, kelas tuh gini ya, cara manggilnya seperti ini ya gitu. Ya, lanjut ya. Yang ini ada bujur sangkar, persegi, apalagi tadi lingkaran atau apa. Ya. Nah, ini saya rasa yang pertemuan di modul 1 ya, di modul 1. Ada lagi. Saya lompat dulu ke pertemuan 2 ya. Ada yang ditanyakan tuh yang 1 ini? Lama ya. Nah, nih. Untuk yang kedua. Nah. Betul ya? Oh, benar ya. Nah, pertemuan 2 karena kita sudah masuk ke enkapsulasi. Nah, kalau ini sebenarnya kalau yang pertemuan 2 karena kalian sudah membuat kelas tadi, tinggal menambahkan setter dan getter. Nah, setter getter, ada pertanyaan enggak dengan setter getter? Nggak paham setter. Nah, kalau ini kayaknya harus ke teori ya, kalau tidak paham setter getter. Setter getter, ngapain sih susah-susah pakai set dan get gitu ya? Ya. Jadi ketika kita sudah bermain kelas dan objek, itu prinsipnya sebenarnya apa yang ada di dalam sebuah kelas itu sebenarnya tidak perlu semuanya dikeluarkan ke kelas yang lain. Karena nantinya kita akan bermain dengan banyak kelas. Sementara ini kan kita masih pakai satu kelas dan satu kelas main gitu ya. Tapi sebenarnya dalam jangka panjang kelas-kelas yang tidak kita buat itu suatu saat akan bisa kita pakai lagi gitu. Ya, maka variabel atau data atau metode yang ada di dalam kelas itu sebenarnya ada yang memang bisa kita berikan ke publik, ada yang sebenarnya hanya untuk kepentingan di dalam itu aja. Itu. Nah, dan juga kita punya data yang sebenarnya nggak bisa orang kelas yang lain itu bisa langsung akses, langsung mengubah, misalnya seperti itu. Ya, kenapa? Karena supaya data kita tidak amburadul tiba-tiba diubah gitu ya, tanpa melalui dia harus diolah terlebih dahulu misalnya. Atau misalnya datanya itu sebenarnya belum tentu perlu ada kalau dia belum dipanggil atau belum dibuat objek misalnya seperti itu. Maka di sini
di kelas itu dikenal yang namanya private dan public. Kenapa? Supaya yang hanya untuk kepentingan di dalam itu gunakanlah hanya di dalam kelas itu saja. Nah, sehingga dibuat metode atau atribut yang bersifat private atau public. Tuh, gimana sih sebenarnya? Nah, ini. Ya, nah. Tetapi kalau kita punya metode atau atribut itu bersifat private, pada suatu saat kita butuh memakai, ada kelas lain yang memakai, tetapi perlu diolah terlebih dahulu. Nah, itu kita berikannya bukan langsung datanya, tetapi kita berikannya memakai metode set atau get. Itu. Jadi di object oriented itu diharapkan atribut itu private karena nanti untuk mengeset dan mendapat dan mengambil itu harus melalui metode supaya terkontrol, terkendali siapa sih yang akan memakai dan siapa yang akan ngeset. Itu. Nah, ini yang disebut dengan enkapsulasi di kapsul. Gitu. Sehingga tadi kesepakatannya atribut itu private. Kalau metode yang memang hanya dipakai di kelas itu juga silakan dibuat private. Sementara kalau yang akan dipakai, terutama yang metode set get dan metode yang proses yang memang kita pakai, maka dia di setnya sebagai public. Seperti itu. Maka dibuatlah setter dan getter itu. Maka di modul tadi diminta supaya disesuaikan menggunakan prinsip enkapsulasi. Artinya apa? Ya berarti atributnya dibuat private. Sementara kalau metodenya, kalau memang ada metode yang hanya dipakai di kelas itu, ya silakan dibuat private. Sementara kalau metode yang lain dibuat public. Seperti itu. Jadi sebenarnya di sini ini hanya membuat private dan public, terus kemudian kamu pakai set dan get. Dah, ya itu aja sebenarnya. Why, kenapa harus dibuat begitu? Supaya tadi terkendali bahwa atribut itu harus private. Gitu. Oke, yang soal nomor 3 ini ketambahan satu kasus lagi yang dari pertemuan teori kelas rekening bank. Diminta untuk tadi dienkapsulasi, kemudian ditambahin metode ambil. Masih bingung, Martinus? Mungkin nanti saya baca-baca materinya lagi, Bu. Ya, kamu boleh membaca dari pertemuan dari buku-buku yang lain ya, kalau supaya bisa lebih jelas. Itu. Nah, ini selain yang enkapsulasi tadi, ketambahan yang rekening bank tadi ditambah ada ini kasus. Nah, ini kasus sama cara pengerjaannya seperti yang awal tadi. Akan melayani penjualan toko alat tulis. Nah, berangkatnya mestinya sama. Nanti yang mau ditampilkan apa sih? Ya, ini perlu saya review lagi nggak? Ini kemarin apa? Yang jadi tampilan apa? Kalau ini harusnya bisa cepat. Yuk, siap yuk. Yang jadi tampilan apa? Halo? Ini Nama kamu juga barangnya, apa? nama barangnya mungkin yang ditampilkan. Nama barang Terus jumlah Harga barang, Bu. apa? Harga. Harga. Apa lagi? Stok barang, Bu, mungkin. Ada lagi kah? Udah. Terus yang akan ditampilkan prosesnya apa?
Sistem mampu mengurangi stok jika barang terjual dan menambah stok jika ada barang baru yang datang. Berarti ada proses apa di sini? Mengurangi stok tadi ya. Kan berarti metode atau proses itu di situ kalau dalam kasus pasti kata kerjanya kan. Kata kerjanya dia mengurangi barang. Misalkan kamu bikin barang terjual ya. Menjual barang. Ya, kalau menjual barang berarti kan yang mau dijual apa? Nah, maka butuh parameter. Kemudian tambah stok itu misalnya ya. Kemudian bisa mengidentifikasi kalau stoknya habis. Tuh. Kalau stoknya habis waktu barang terjual, berarti dalam barang terjual itu bisa mengidentifikasi kalau stoknya habis. Gimana? Lanjut enggak saya? Yang ini ada yang perlu diperjelas lagi enggak? Lanjut? Lanjut, Bu. Ya. Yang belum jelas segera tanya loh. Untuk diagram kelas, ini juga diingat-ingat yang atas ini adalah nama kelas, yang kedua ini adalah atribut atau data, yang ketiga ini adalah metode. Cara penulisannya seperti itu, kalau dia private depannya pakai negatif, kalau dia public dia pakai positif. Ya, ini nama atributnya, titik 2, ini tipenya. Berlaku juga untuk metode. Ini metode, kalau metode jelas pakai kurung buka kurung tutup. Nama parameter tidak perlu dituliskan, cukup tipe parameternya aja. Kemudian titik 2 void ini berarti dia public void tambah. Kalau in ini berarti public in get 1, misalnya seperti itu. Oke. Oh, ini saya salah buka ya. Kemudian yang pertemuan yang kemarin, yang terakhir itu adalah yang tentang konstruktor atau overload. Yang kemarin itu sama seperti yang tadi. Kalau tadi diminta menambahkan set gate-nya. Sementara kalau yang di sini itu diminta menambahkannya adalah konstruktor. Ya, kelas yang sudah pernah dibuat diminta menambahkan konstruktor. Ini bingung Mas Yan? Jadi menambahkan konstruktornya ya contohnya seperti ini. Kelas student data, maka konstruktornya adalah, ini harusnya sebaiknya ada public ya, public student data. Tidak ada tipe kembaliannya. Jadi kalau ini misalnya public student data. Ya, tanpa tipe kembalian. Dan nama metodenya harus sama persis seperti dengan nama kelasnya. Di sini student data, ya berarti di sini student data. Persis sama. Ya. Kemudian di sini dikenal yang namanya overload. Overload itu artinya dua metode dengan nama yang sama, public student data, semuanya public student data, tetapi tipe parameternya di sini dia berbeda-beda.
Ya, jumlahnya berbeda, tipenya berbeda. Justru tidak boleh ada dua metode dengan nama yang sama dan tipe serta jumlah parameter yang sama, itu tidak boleh ada kalau sama persis. Harus dua beda. Itu yang disebut dengan overload. Itu jelas, konsultor? Nah, di sini praktikumnya diminta menambahkan dari yang sudah ada sebelumnya, sekarang ditambahin lagi. Tambahin konstruktor, ada 2 konstruktor di overload. Tidak diminta cari-carinya sekian. Yang bujuk sangat juga sama, persegi sama, registrasi juga, rekening bank juga. Jadi kita sudah punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kelas. Nah, yang 6 ini ada diagram kelasnya, diminta dibalik, diminta dibuat programnya. Ini atas berarti public class titik. Kemudian di sini berarti private integer X, private integer Y. Setelah itu public titik kurung buka kurung tutup, public titik kurung buka in titik X, in titik Y misalnya. Ya kan? Kalau ini get dan set, berarti kamu bisa klik kanan, ya, generate setter getter. Kemudian ada metode toString, metode jarak, dan metode jarak yang overload. Nah, kita lihat nih di sini keterangannya. Metode jarak, kurung buka kurung tutup, adalah jarak dari titik X, Y ke titik 0,0. Nah, kalau ini kemudian kamu lari, cari caranya menghitung jarak 2 titik seperti apa. Tuh, memang tidak semuanya diserahkan di sini. Sama besok kalau Anda sudah semester-semester sekian, bikin program tidak semuanya diberikan. Justru kamu harus berhadapan dengan user kan. Usernya ngomong ngalor ngidul, kamu harus bisa menerjemahkan. Oh, maksudnya mau apa sih gitu ya. Ya, nah ini berarti kan di dalam metode jarak ini isinya adalah jarak dari di sini titik X1, Y1 yang di sini adalah menjadi X2, Y2. Nah, yang di metode jarak ada 2 parameternya, berarti dia mau menghitung jarak dari titik X, Y punyanya titik ini, jadi X1, Y1, sementara parameter masukannya nanti jadi X2, Y2. Ya. Nah, metode toString kemarin sudah saya jelaskan ya di teori, masih ingat? Metode toString ini bawaannya Java, jadi sintaksnya harus public string to string. Bukan void, kemudian di dalamnya ada sistem output inline atau output yang lain, tidak. Tapi dia public string to string. Nah, to stringnya nanti tadi kamu return pakai format seperti ini. Sehingga nanti contohnya ini kemarin memang ada salah ketik ya. Harusnya jaraknya ini jarak 0,6 misalnya. Jarak kurung buka 0,6. Ini juga sampel ya, mainnya. Nah, di sini kan juga sama nih, buat objeknya, kemudian dia kasih nilai X, Y-nya. Setelah itu dia mau nampilin X dan Y, jaraknya titik X, Y ini ke 0,0 berarti berapa. Ini di sini masih belum manggil toString ya. Sebenarnya bisa kamu manfaatkan toString-nya juga. Sini yang masih bingung apa? Ada? Ayo, kalau ada pertanyaan.